menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
Sama angkat tanganmu, sama-sama nyatakan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kau saudara. Suara katakan maka jiwa, maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada saat ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan dan menikmati firman-Nya. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Yang mengikuti secara online, streaming, saya juga mengundang, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi panggilan Allah untuk menikmati hadirat-Nya. Dengan satu keyakinan bahwa jalan menuju ke sana telah dibuka oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan hadir di tengah-tengah kita, menolong kita dan memimpin kita. Kita meyakini ibadah ini pertolongannya datang dari Tuhan dan kita membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari bersama-sama kita pujikan Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu, darahnya kudus. Terima kasih Tuhan. Patut kita bersyukur kalau pada minggu ini kita boleh kembali diizinkan untuk beribadah. Mari setiap kita datang ke hadirat Tuhan. Mari setiap kita mengakui pelanggaran perbuatan dosa kita. Karena hanya Dialah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Tuhanku Akbar. Maka jiwa kami Tuhan memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Engkau sungguh besar ya Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi katakan, maka jiwa kami pun memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh karya-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau selalu menemani kami. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Tuhan, kami datang. Sekali lagi kami mau berkata, ampuni dosa kami.
layakkan kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Untuk melayani Engkau dalam keadaan apapun. Pimpin ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah menderitakan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, karya Kristus, karya penebusan Kristus dan kematiannya di kayu salib merupakan wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Mari kita nyatakan kebesaran kuasa-Nya yang memenangkan kita dari dosa. Sambil bertepuk tangan kita pujikan lagu ini, kita tunjukkan sukacita kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
katakan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyaksikan pujian persembahan dari paduan suara anak-anak dan para orang tua. Percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah, bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua Hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya, di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasihnya. Ku mau masyurkannya, ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasihnya. Ku mau masyurkannya. Pujian yang sangat indah, mari sekali lagi kita memberikan tepuk tangan untuk anak-anak kita dan para mama papa yang mau meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu kalau misalnya ingin tampil bersama paduan suara atau ada putra putrinya yang ingin diikutkan, bisa kita ada latihan setiap hari Minggu. Selesai KU2 nanti yang akan dipimpin oleh Kak Vide. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memilih setiap kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kita. Mari melalui keluarga kita melayani Tuhan dengan mengucap syukur atas pengorbanan dan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan
one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, created us as one. Great is your unfailing love. Mari bersatu hati kita pujikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, jalan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan buat kami sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya pakai waktu ini menjadi waktu bagi setiap kami tanpa terkecuali untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan, kiranya tolong setiap kami menguasai hati dan pikiran kami agar sungguh-sungguh kami bisa mengerti dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu, urapan dari tahta yang maha tinggi, mengurapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, itu semua berasal dari Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir di bulan keluarga, betul ya. Sebulan penuh gereja ini mengadakan bulan keluarga, yang mana menandakan bahwa keluarga sangat penting bagi gereja ini. Keluarga adalah kesatuan yang paling kecil di dunia ini sebagai umat Tuhan untuk boleh jadi garam dan terang di masyarakat di luar sana. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan tetap belajar tema firman Tuhan yang hari ini
dikasih tema ini bombastis sekali Bapak Ibu. Skandal dalam keluarga, woi. Ini ibu-ibu yang kepo pasti, wah ini ngomongin selebritis ini. Ya, KDRT, ada skandal perselingkuhan. Wah. Tapi bukan itu sebetulnya. Bukan itu sebetulnya yang kita pelajari di hari ini. Jadi saya kasih disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Nah, skandal di sini ini merujuk pada etimologisnya, bukan terminologi populernya skandal gitu kan, bukan. Tapi etimologis atau akar katanya yang berasal dari bahasa Yunani, skandalon, yang artinya adalah batu sandungan atau kadang-kadang diterjemahkan serangan. Jadi menyerang terus. Jadi skandal dalam keluarga berarti apa? Batu sandungan dalam keluarga. Nah, kalau kita mengerti dalam konteks ini berarti saya percaya bahwa setiap keluarga memiliki skandal. Betul? Betul? Coba bilang kanan, kiri, depan, belakang, keluargamu penuh dengan skandal. Berani? Kalau kita melihat dari konteks ini, ya sekali lagi, kalau skandal itu dalam arti etimologisnya, akar katanya adalah batu sandungan, itu berarti kita suami istri, anak-anak yang tinggal di dalam satu rumah, orang berdosa dengan berbagai macam karakter, ya, tinggal di dalam satu rumah bertahun-tahun, mau nggak mau konflik pasti terjadi, kita akan jadi batu sandungan satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin keluarga di tempat ini yang tidak memiliki skandal. Amin. Kita seringkali menjadi batu sandungan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu yang sebenarnya berseberangan sekali dengan apa yang diajarkan dunia. Kalau kita browsing atau kita surfing di medsos dan dimanapun, banyak quote-quote yang sepertinya itu bijak. Ya, go and get what you want. Ada seorang rocker zaman bapak saya, go and get what you want while you can. Kejarlah semuanya, ambil semuanya. Ketika engkau bisa, ketika engkau masih mampu, ambil itu, kejar itu. Ini adalah pengaruh dari hedonism. Hedonism adalah satu aliran filsafat, ajaran yang menekankan kejar apa yang engkau inginkan. Apa yang membuatmu bahagia, kenikmatan apa yang engkau rasakan, kejar itu sungguh-sungguh. Itu yang diajarkan. Bagi orang-orang, sesuatu atau seseorang yang menghalangi pencarianmu, pengejaranmu akan kebahagiaan, singkirkan itu. Ini yang diajarkan. Oleh sebab itu kalau kita sering dapat WhatsApp broadcast gitu dari teman-teman kita, biasanya sekarang ini saya sering sekali dapat terakhirnya, jangan lupa bahagia. Betul ya? Ada yang seperti itu, jangan lupa bahagia. Semua boleh lupa, tapi jangan lupa bahagia. Waduh, kedengarannya tuh bijak sekali ya. Tapi ini adalah satu pengaruh dari hedonism. Kebahagiaan kita adalah satu hal yang gak bisa diganggu-gugat. Apa yang kita mau, yang kita nikmati, baik itu seks, baik itu uang, baik itu makanan, kejar itu semua. Di luar sana makanan, restoran semuanya sekarang banyak yang all you can eat, betul nggak? Semuanya banyak sekali yang all you can eat. Ini kan sebuah pancingan, sebuah temptation ya. Udah kenyang tapi karena gratis mau gimana? Makan terus, waduh. Ini adalah pengaruh-pengaruh dari hedonism. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dengan indah mengajarkan kita kebalikannya. Berseberangan dengan itu. Firman Tuhan hari ini akan menekankan bahwa kehidupan kekristenan harus mementingkan orang lain di atas hak kita. Kita harus melihat, memperhatikan hati nurani orang lain. Ketika kita mau do something, berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, kita harus memperhatikan orang lain. Kita harus memperhatikan hati nurani dari orang-orang yang mendengar ataupun melihat perbuatan kita. Nah, hari ini kita akan belajar
Satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, sebenarnya dari ayat 30 sampai yang ke-33 saja, tapi saya ingin bacakan dari ayat yang ke-28 sampai ke-33. 1 Korintus pasal 10 ayat 28, 33. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan, kata Paulus, dengan keberatan-keberatan itu bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan sendiriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan fokus di ayatnya yang ke-30. Itu adalah inti dari pembacaan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat struktur teks dari ayat-ayat yang kita baca barusan. Menyampingkan ayat 28-29 tadi yang kita baca, kita melihat ayat 30 di sini adalah antisipasi dari keberatan-keberatan beberapa jemaat di Korintus. Dan yang sejajar dengan itu ayat 31 sampai 33 adalah jawaban dari keberatan-keberatan itu. Lalu di ayat 30 juga Paulus meletakkan fondasi etika Kristen, kehidupan Kristen. Dan di ayat 31-32 dijelaskan secara detail mengenai fondasi tersebut. Jadi ini struktur dari ayat-ayat yang kita baca barusan. Oke? Jadi yang pertama kita akan melihat dulu fondasi dari etika Kristen. Benar saja enggak cukup. Ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Paulus pada hari ini. Maaf. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan di ayat ini tidak dapat dipisahkan dari isu tentang memakan daging, persembahan berhala, pasal yang 8 ayat 1 sampai 11. Secara khusus pasal 10 pasal 10 ayat 30 ini bertujuan untuk mengantisipasi keberatan orang-orang tertentu yang ada di jemaat Korintus mengenai daging berhala ini boleh makan atau tidak dan sebagainya. Dan di ayat 25 sampai 27 kita akan melihat bahwa Paulus sebetulnya tidak ada permasalahan, no problem at all dari segi teologinya. Ya, oke? Dari sisi teologinya nggak ada masalah, benar, kita boleh makan. Oke, Paulus berkata kalau kita diundang orang, jadi di rumah ini ya, atau di pasar, kita dikasih daging kambing guling gitu kan, lem kan biasanya gitu kan persembahannya kan, atau sapi, kalau sekarang mungkin babi, dikasihlah kita babi kriuk di rumah orang, dijamu, walaupun itu persembahan berhala, di kuil, tapi dibawa pulang ke rumah, boleh kita makan? Boleh. Paulus nggak ada masalah dengan itu. Dari sisi teologinya nggak apa-apa, makanlah itu. Dan nggak cukup dari sisi teologinya, Paulus menambahkan, teologinya benar, sikap hatinya juga benar. Maksudnya apa? Ketika kita makan babi kriuk itu kriuk gitu ya, mengucap syukurlah kepada Tuhan kan gitu. Hati ini mengucap syukur setiap kriukan yang kita gigit, kriuk. Thank you Lord. Kriuk, terima kasih Tuhan. Bukan seperti itu. Makan apapun maksud Paulus, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Jadi sekali lagi, Paulus memberikan landasan teologinya. Nggak apa-apa makan daging berhala ketika kamu diundang. Oke, diundang di rumah orang atau di pasar, makanlah. Itu teologinya. Nggak apa-apa, nggak ada keberatan. Dan satu lagi sikap hatinya. Sikap hati juga benar. Apapun yang kamu makan, itu berasal dari Allah. Makan dengan penuh ucapan syukur. Nah ini sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah ini berbeda dengan ajaran hedonisme yang kita singgung barusan Bapak Ibu. Kalau ajaran hedonisme yang ada di sekitar kita selalu akan pursue happiness, ya pleasure, kejar itu kenikmatan. Tapi di sini kita diajarkan untuk mengucap syukur. Di situ ada kata contentment di dalamnya. Ketika kita mengucap syukur kita ada rasa cukup. Cukup dengan apa yang kita makan, apa yang kita miliki, apa yang kita punya cukup sehingga kita bisa mengucap syukur. Ketika ajaran hedonisme berkata, kejar. Saya percaya itu nggak akan ada habisnya, betul nggak? Ya, mengejar kenyamanan itu nggak akan ada habisnya, karena itu relatif. Mengejar kebahagiaan pun yang ditawarkan dunia ini nggak akan ada habisnya, karena apa? Dunia akan terus menawarkan sesuatu yang baru. Kita mengejar semuanya itu nggak akan ada habisnya, karena itu relatif. Kalau kita makan, saya biasanya kalau pulang dari Indo terus balik ini Bapak Ibu ya ke ladang misi, di tas saya itu biasanya ada kopi berkilo-kilo itu. Biasanya kalau di baggage cabin itu kan boleh bawa 7-8 kilo betul ya. Itu kopi paling enggak 5 kilo, sisanya itu bumbu pecel, wah, bumbu gado-gado ya. Jadi kalau umpamanya di sana itu, pokoknya biasanya kita makan pecel kalau ada special occasion lah baru dibuka itu benar-benar bumbu. Makan itu nikmat sekali, sungguh. Teman kami orang Indo yang di sana belajar buat tempe, walaupun buat tempenya gagal, beneran gagal. Tapi ketika kita makan tempe itu enak. Tapi begitu ada di Indo makan pecel gitu ya, biasa aja. Makan gado-gado biasa aja, ya sudah rasanya gado-gado. Makan tempe yang enak ya sudah tempe, bukannya kita nggak suka. Ya udah tempe. Maksud saya, my point is, itu relatif, ya. Itu nggak mutlak, itu relatif. Enak itu relatif. Ketika kita di tempat tertentu mungkin itu enak. Ketika kita sudah lama nggak makan mungkin itu enak. Tapi kalau kita sudah sering makan ya biasa saja. Sekali lagi semua yang ditawarkan dunia itu relatif. Oleh sebab itu kekristenan, Alkitab mengajarkan ucapan syukur dong, mengucap syukur. John Piper mempopulerkan satu idea Christian hedonism. Maksudnya apa? Kita harus cukup, kita dimuliakan, Allah dimuliakan ketika kita merasa cukup di dalam Tuhan. We feel content. Itulah Allah itulah saatnya Allah dimuliakan. Ketika hidup kita penuh dengan ucapan syukur. John Piper menulis satu artikel bagaimana menikmati orange juice untuk kemuliaan Tuhan. Wah itu bagus sekali artikelnya. Yang pertama katanya, saya nggak akan sampai ke situ, tapi ini contoh aja ya. Yang pertama kita mengucap syukur karena warna kuning yang ada di orange juice katanya. Kuning yang berasal dari Tuhan. Aduh ini indah sekali kalau ditulis ya. Tapi nggak. Anyway, ada 4 soalnya ada 5 banyak gitu. Kekristenan Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Apapun keadaannya. Bukan sesuatu hal yang situasional. No, pengucapan syukur yang kita miliki itu bukan gara-gara situasi yang enak. No, pengucapan syukur kita tidak tergantung dari relasi. Saya tulis seperti ini Bapak Ibu. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah alasan utama kita untuk selalu mengucap syukur. Memandang salib Kristus setiap hari akan memampukan kita untuk mengucap syukur dalam keadaan susah sekalipun. Pengucapan syukur kita tidak tergantung situasi, no. Karena alasan utama kita mengucap syukur adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan ketika kita sulit untuk mengucap syukur, keadaan sulit di situasi kita, lingkungan kita, finansial kita, keluarga kita, datang ke salib Kristus, pandang salib Kristus. Sehingga kita mampu mengucap syukur karena Kristus sudah mati bagi kita.
Tapi nggak berhenti sampai di sini Paulus. Paulus nggak berhenti sampai di sini. Teologisnya benar, sekali lagi sikap hatinya benar. Sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, setelah itu dia nyambung. Bukan cuma itu, ditambahkan lagi variabel-variabel yang lain. Yaitu apa? Hati nurani. Hati nurani dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu penting. Teologi yang benar saja tidak cukup. Mengucap syukur saja atau sikap hati yang benar tidak cukup. Kita harus mempertimbangkan hati nurani orang lain. Dan itu adalah sebuah keharusan. Ternyata apa yang benar Bapak Ibu bukan segala-galanya. Paulus menambahkan variabel lain yang perlu ditimbangkan ayat 28 dan ayat 29. Jika ada orang lain yang hatinya terganggu dengan apa yang kita makan, ya, bukan karena kita orang reform, jemaat trek, kita langsung berapologet, defense langsung. Nggak boleh kamu makan berhal itu, nggak boleh makan makanan. Itu adalah daging persembahan berhala. Wah, langsung naluri seorang reform dong, ya nggak? Wait, ntar dulu. Ayatnya ini, apa yang dari Tuhan itu halal. Yang penting ucapan syukur. Nggak bisa gini. Wait, nanti dulu. Wah, berapologet. No. Paulus nggak nasihatkan itu loh. Enggak. Sungguh. Yang Paulus nasihatkan buat kita semua adalah apa? Kalau ada orang yang keberatan, karena iman mereka itu nggak sebagus kita, nggak sebagus orang yang lain, pemahamannya akan firman Tuhan tidak sebagus kita atau orang lain. Ketika ada orang-orang seperti itu yang berkata jangan makan, nggak boleh, itu daging bekas persembahan berhala, jangan makan, that's it. Paulus nggak mengajak kita, nggak menasihati kita untuk berargumentasi dengan orang itu, berdebat dengan orang itu, langsung keluar tulip, enggak. No. Ketika orang keberatan ya sudah, kita yang ngalah, ya sudah nggak usah makan. Apa susahnya sih? Amin. Teologinya benar, sikap hati kita benar. Tapi itu tidak menentukan segalanya. Sekali lagi, ada variabel lain yang penting juga yang harus diperhatikan. Hati nurani orang lain. Ketika orang lain tersandung karena apa yang kita lakukan atau yang kita katakan, hati-hati. Saya ingin berkata seperti ini, dalam kehidupan kita sebagai garam dan terang, teologi dan sikap hati yang benar tidaklah cukup. Seringkali hati nurani orang lain menjadi penentu. Kita boleh belajar firman Tuhan. Kita boleh memiliki sikap hati yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menyinggung perasaan istri kita, suami kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus hati-hati, kita harus cek diri kita sendiri. Berapa orang dari kita, seberapa banyak kita yang sering mengatasnamakan kebenaran. Ketika kita berkata sesuatu, menegur pasangan kita, menegur anak-anak kita. Dasarnya apa? Ini benar, ya kan? Ini sesuai firman Tuhan loh. Tegurannya betul. Tapi kita lupa banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang isi teguran itu, ya, ketika kita menyampaikan isi teguran itu, kita harus perhatikan apa? How dan when. Bagaimana kita menyampaikan itu kadang-kadang lebih penting dari isi teguran itu sendiri. Sungguh, bagaimana kita menyampaikannya dan kapan kita menyampaikannya. Biasanya ya kalau ibu-ibu, mau negor suaminya, kan gitu. Atau bapak, ibu-ibu mau negor suaminya gitu kan, nggak tahu waktu, atau negur anak-anak biasanya. Waduh, udah emosi, udah tegur aja kan gitu. Anaknya lagi ngapain, suaminya baru pulang kantor, duduk, boro-boro dikasih kopi, dipijetin, enggak. Udah mandi, udah tinggal diranjang gitu, udah capek. Udah tinggal udah nggak males mikir apa-apa gitu, tinggal paling baca berita gitu kan. Istri, waduh,
lupa beli susu ya? Mana susunya? Aduh lupa mana. Kalau suami udah pulang kerja gitu ya, bener nggak? Saat-saatnya pulang kerja capek di rumah gitu kan, udah leyeh-leyeh di kasur paling baca berita gitu, berita olahraga gitu. Istri nggak tahu kapan waktunya. Mana susunya? Lupa mah. Lo besok anak-anak sarapan apa? Ya bikinin mie instan aja mah. Kamu mau anak kamu jadi generasi micin? Otaknya lembab. Ya sekali-sekali nggak apa-apa mak. Konflik berkepanjangan kan gitu. Kapannya itu nggak tepat gitu. Bapak-bapak juga kalau lagi negor istri itu main asal namanya bapak-bapak kan. Pokoknya bener, kamu salah mah gitu. Kamu nggak boleh ngomong gini, itu salah. Ya nggak bisa. Wanita defense mekanismenya langsung keluar, betul nggak? Amin ibu-ibu? Ya nggak bisa pak gitu. Nggak bisa negor seperti itu. Isi tegurannya benar, nggak salah. Tapi how-nya itu yang salah. Kalau menegur wanita tuh harus muternya jauh bapak-bapak. Jauh muternya, harus ngelewatin toko pakaian dulu, Zara, H&M, beli. Apalagi kalau mau muter jauh lagi ke toko emas gitu ya. Udah jauh muternya mahal lagi, terus kasih. Tegor deh. Pasti jawabannya apa? Iya pak, mama salah. Bener kamu pak? Ya. How-nya itu penting bapak-bapak. When-nya itu juga penting, kapannya itu penting. Ketika kita berbicara sama anak kita, saya punya anak udah remaja gitu ya, umur 12, tahun ini 13. Itu udah gak gampang lagi. 3 minggu yang lalu saya diundang khotbah di remaja satu gereja, itu adalah khotbah remaja saya mungkin setelah 5 atau 7 tahun. Saya baru kali itu lagi khotbah remaja. Takut saya, beneran. Ketakutan saya itu nggak sekarang ini jauh lebih takut khotbah di remaja sekarang, sungguh. Saya sudah mulai, apa yang mereka pikirin ya? Kalau ini kan semua ada reaksi ya, paling enggak mukanya itu ada ininya, ada bentuknya, betul nggak? Kalau remaja itu flat, kita nggak tahu mereka ini mikirin apa gitu. Kita mau nyampeinnya gimana itu kita bingung gitu. Isi firmannya betul, tapi nyampein ke remaja itu loh. Bingung, takut. Ya kita harus tahu bagaimana caranya. Saya dan anak saya yang cowok itu dulu punya date. Waktu di ladang itu punya date setiap Selasa pulang jemput sekolah, kita ada boys date. Jadi ibu-ibu sama anak yang cewek di rumah, kita ada boys date. Fael, kamu pilih makanan apa aja yang kamu mau, bebas. Seneng dong dia, makanan boleh, iya pokoknya nggak boleh lebih dari sekuai-cen. Bingung lagi nih, waduh cari lagi yang murah berarti. Di saat itu makan, enak, situasinya enak. Ngomong sama anak itu enak. Kita bisa ngomong hal-hal yang private, ya. Kita bisa bahas firman Tuhan. Anak-anak ketika kita mau ngomong sama orang tua, ini lebih sulit lagi sebetulnya. Ya, kalau kita masih punya orang tua ya, bersyukur kita masih punya orang tua, Bapak Ibu, sungguh. Tapi ngadepin orang tua, bagaimana kita ngomong satu kebenaran sama orang tua itu lebih kompleks lagi, beneran. Orang tua itu ya kalau sudah berumur, itu prinsipnya kayak, kalau kita, ada yang waktu mahasiswa ospek, ada 2 peraturan ya. Tahu peraturan waktu ospek? Yang pertama adalah senior tidak pernah salah. Yang kedua adalah kalau junior merasa senior salah, ingat peraturan pertama, orang tua itu seperti itu. Jangan ketika kita tua kita akan seperti itu, sungguh. Harus hati-hati walaupun kita mau ngomong benar, tapi cara kita salah, saat ngomongnya salah, semuanya jadi salah. Kebenaran gak cukup, sikap hatinya gak cukup. Dalam keluarga, di dalam masyarakat kita harus mempertimbangkan how and when. Ini yang penting. Udah capek di rumah gitu. Penelitian nih loh Bapak Ibu, sebuah penelitian mengatakan bahwa perbendaharaan kata-kata wanita dalam satu hari, ini penelitian loh ya, bukan saya yang ngomong ya.
itu 2-3 kali lipat dari pria. Perbendaharaan katanya dalam satu hari itu, jadi ada stok gudang gitu ya. Jadi ada otak cowok, cewek gitu ya. Nah, di otak cewek ini perbendaharaan kata dalam satu hari yang harus dihabiskan itu 2-3 kali lebih lipat lebih banyak dari pria. Jadi bayangkan at the end of the day, ya, yang cowok-cowok kan sampai rumah udah habis semua perbendaharaan itu. Udah tinggal leyeh-leyeh baca berita. Ibu-ibu itu masih banyak bapak-bapak. Jadi jangan heran kalau di ranjang udah mulai leyeh itu ibu-ibu masih pakai kayak senapan Uzi. Masih banyak stoknya tuh, masih banyak. Sekali lagi konflik pasti terjadi. Tapi ajaran firman Tuhan hari ini adalah kebenaran tidak cukup, hati nurani orang, hati nurani pasangan kita, perasaan mereka, hati nurani masyarakat sekitar kita, itu penting untuk diperhatikan. Dalam sebuah keluarga, dalam menyampaikan teguran, dalam sebuah keluarga bagaimana dan kapan kita menyampaikan teguran sama pentingnya dengan isi dari teguran itu sendiri. Perhatikan ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, banyak hal yang harus diperhatikan. Tunggu emosi reda dulu baru kita say something, ucapkan teguran itu, ucapkan kebenaran itu. Yang kedua, setelah tadi Paulus meletakkan fondasinya, benar aja nggak cukup. Dan yang kedua, Paulus menjelaskan tentang fondasi tadi, etika kekristenan tadi. Yang pertama adalah lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat yang ke-31. Wait, ini kayaknya nggak nyambung ini. Yang pertama kan masalahnya tentang hati nurani orang lain, betul? Keberatan-keberatan orang lain. Tapi Paulus menjawabnya, menjelaskannya dengan lakukan itu ketika kita memperhatikan hati nurani orang lain, walaupun kita benar gitu ya, kita harus perhatikan itu. Penjelasannya ada di ayat 31 apa? Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Agak gak nyambung sepertinya. Tapi bagi Paulus ini relate yang sangat-sangat erat. Ini berhubungan yang sangat-sangat erat. Maksudnya apa? Ketika kemuliaan Allah dipertaruhkan, maka hak kita harus dipendam dalam-dalam. Oke, sekali lagi. Walaupun itu hak kita dan itu benar, namun hak itu harus dipendam jika kemuliaan Allah menjadi taruhannya. Inilah cerminan Injil yang direfleksikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayakan satu kebenaran, bagaimana kita merefleksikan kebenaran itu harus terwujud dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itulah jika kita mampu melakukan itu, maka Allah akan dimuliakan. Seberapa banyak dari kita yang hanya tahu kebenaran tapi tidak merefleksikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lain tidak bisa melihat itu dalam kehidupan kita. Sebagai orang reform kita selalu berkata soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi dua, 50-50. Allah 50, kita 50. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Gitu. Tapi itu tidak terefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang kita percaya tidak terwujud, tidak tercermin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam konteks ini kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang merefleksikan kebenaran, kehidupan yang melepaskan hak pribadi untuk orang lain agar Allah dimuliakan. Sungguh, ketika kita melepaskan hak kita, seringkali Allah dimuliakan. Seorang sahabat saya menulis cerita seperti ini, dia di airport ya. Di sebuah airport itu queue-nya panjang sekali, lagi ngantri orang check-in, dan itu panjang sekali. Ada satu ibu-ibu, badannya besar, bawa tentengan banyak, mungkin sudah telat, gopoh gitu ya. Kalau kata orang Jawa, gopoh udah, wah seradak seruduk, nyelak sana nyelak sini, wah itu antrian jadi chaos Bapak Ibu. Atmosfernya jadi atmosfer yang merusak. Protes lah semua, nggak ada yang mau diselak, semuanya kan ngantri gitu, antrian panjang. Ada satu bapak,
Dia tarik tangan ibu ini, dengan lembut dia taruh di tempatnya dan dia pergi mengantri untuk paling belakang. Padahal dia di depan. Sahabat saya bercerita, menuliskan ini, dia bilang, seketika itu atmosfernya berubah. Berubah 180 derajat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melepaskan hak kita, kenyamanan kita untuk orang lain, saya percaya itu Allah dimuliakan. Orang lain akan melihat itu, akan melihat teladan itu, dan Allah akan dimuliakan. Yang kedua adalah lakukan semuanya itu demi Injil. Nah, di sini Paulus memakai kata aproskopoi atau tanpa serangan, no offense, gitu ya. Jadi shock kalau bahasa Indonesianya tadi. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita nggak, apa yang kita katakan, kita perbuat nggak menyerang. Orang lain nggak merasa diserang. Sering nggak sih kalau kita ngomong, walaupun itu benar, kebenaran, tapi yang dengar itu langsung merasa diserang, ya, langsung terintimidasi. Biasanya bapak-bapak, cowok-cowok tuh, ngomong kan namanya bapak-bapak ya, cowok kan straight to the point gitu kan. Terintimidasi karena itu terdengar seperti serangan. Nah, di sini Paulus menasihati kita aproskopoi, tanpa serangan. Jangan sampai orang Yahudi, Yunani maupun jemaat Allah merasa diserang dengan kebenaran yang kita sampaikan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini kita melihat topiknya ini adalah daging, ya kan? Daging persembahan berhala. Ini topik sebenarnya nggak penting-penting amat loh Bapak Ibu. Ini topik yang remeh, temeh gitu kan, nggak esensial. Jadi nasihat Paulus di sini adalah, ya loh, kalau untuk hal-hal yang remeh, nggak usahlah diperdebatkan, ngapain? Nggak perlu. Suami suka sambal, istri nggak suka sambal, ya wes lah. Beli sambal botol, masakannya suaminya kasih sendiri kan gitu gampang, itu kan remeh-temeh. Masa jadi konflik, kan nggak bisa. Pulang gereja mau makan apa, Ma? Makan yang sehat, murah, nggak rame tempatnya. Bingung bapaknya. Di mana sehat, murah, nggak rame? Ribut lagi. Buat hal-hal yang remeh, Paulus menasihatkan, sudahlah, jangan diperdebatkan. Makanan buat daging berhala ini hal-hal yang remeh lah. Jangan sampai gontok-gontokan, nggak perlu. Nggak perlu dipertahankan mati-matian. Selanjutnya Paulus juga melanjutkan. Dari nasihat dia memberikan teladan. Teladanilah aku. Di sini Paulus nggak menyombongkan diri, Bapak Ibu, no. Dia tidak memegahkan diri sedikit pun. Tapi dia ingin mengundang orang untuk mengikuti teladannya karena apa? Dia telah mengikuti teladan Kristus. Jadi di sini Paulus menasehati dan juga memberikan teladan. Di sini ayat 33 juga memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan Paulus ini untuk kebaikan orang, bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kadang kita ini terjebak dalam hal seperti ini. Karena kita mau diterima orang di dalam satu komunitas gitu ya. Kita menerima mereka, kita berbuat baik, kita menjadi sama seperti mereka. Kita sangat menghargai mereka, menyanjung mereka. Karena apa? Karena kita ingin diterima. Untuk kita sendiri. Di sini Paulus ingin mengklarifikasi tadi. Bukan untuk saya, no. Tapi untuk kebaikan orang tersebut. Agar orang tersebut juga diselamatkan. Injil diberitakan. Paulus sekali lagi tidak sombong, tapi dia ingin memberikan teladan. Agar orang boleh percaya kepada Kristus. Hidup yang rela melepaskan hak demi kebaikan orang lain. Demi jiwa orang lain agar orang itu datang kepada Kristus. Adalah cerminan dari Injil. Teladan hidup seperti inilah yang membawa orang yang melihat hidup kita akan mendekat kepada Kristus. Saya ingin menulis seperti ini, seringkali kita sang pembawa pesan Injil
mengabaikan bahwa hidup kita juga merupakan sebuah pesan. Kita hanya menjadi penyampai Injil, tapi kita sering lupa, kita sering abai bahwa hidup kita itu juga pesan. Pesan yang kuat. Ketika orang melihat hidup kita, keluarga kita, orang akan tertarik datang kepada Kristus. Ketika orang melihat hidup kita, melihat keluarga kita, orang mendekat. Tapi seringkali ketika orang melihat hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, orang justru menjauh dari Kristus. Oleh sebab itu Mahatma Gandhi berkata, saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka orang Kristen. Karena apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dihidupi. Di sini Paulus mengingatkan kita, jangan abaikan hidup kita sebagai pembawa pesan. Demi Injil, hal yang remeh-temeh jangan dijadikan perdebatan. Bapak Ibu, salah satu makanan yang biasa saya bawa ketika kami pulang gitu ya, dari Indonesia, biasanya yang saya bawa itu selain kopi, bumbu pecel, sambal-sambelan, bumbu-bumbu, satu lagi itu teri kacang Bapak Ibu. Buatan mama saya, enak. Teri kacang itu satu toples besar saya bawa, isinya teri dan kacang kan gitu. Itu kalau teri kacang di toples bisa berbulan-bulan tahannya, betul kan? Ya, awet. Jadi kalau udah bosan makanan sana ya sudah, makan teri kacang sama nasi anget kan, waduh enak sekali. Betul enak. Nah biasanya kami mengundang teman-teman Tibet kami datang ke rumah, dan biasanya di rumah kami itu ada tangka Bapak Ibu, ada 4 gambar di sana, lukisan Tibet yang kami bingkai, dan biasanya itu jadi alat bagi kami untuk bercerita tentang worldview kekristenan. Jadi 4 gambar itu adalah penciptaan, creation, kejatuhan, fall, penebusan, redemption, new creation, langit dan bumi baru. Jadi ini 4 worldview ya. Dan kita bisa cerita tentang worldview kekristenan melalui tangka ini, melalui lukisan ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ketika mereka datang gitu ya, teman-teman dan kami cerita tentang itu, satu hal yang biasanya kami lakukan, biasanya istri saya lakukan apa? Kita umpetin itu teri. Masuk yang di dalam, biasanya di meja makan kita umpetin di dalam lemari. Karena apa? Tuh? Karena mereka percaya reinkarnasi. Bagaimana kalau mereka berpikir ratusan teri? Itu ada ratusan teri di situ. Bagaimana kalau itu nenek saya? Hah? Bagaimana kalau itu keluarga saya? Kita menjelaskan tentang Injil, tiba-tiba mereka melihat ratusan teri kecil-kecil itu. Dan mereka akan berkata pada kita, pembunuh. Pembunuh berdarah dingin. Bagi kita nggak apa-apa, tapi bagi mereka satu teri aja berharga kan gitu. Itu nyawa, itu bisa jadi nenek mereka, kakek mereka gitu. Kita makan teri langsung banyak. Kami umpetin agar tidak jadi batu sandungan. Apakah kita bisa berdebat? Bisa. Apakah kita perlu berdebat? Menurut Paulus nggak perlu. Nggak perlu. Hal-hal yang remeh-temeh nggak perlu. Dalam keluarga juga demikian Bapak Ibu. Hal yang remeh-temeh jangan dijadiin konflik berkepanjangan sungguh. Di dalam satu rumah hidup beberapa orang berdosa, pastilah terjadi konflik. Amin. Latar belakang berbeda, karakter berbeda. Mau nggak mau, pasti akan terjadi konflik. Dan untuk meminimalkan hal tersebut, hal-hal yang sepele jangan dijadikan besar. Hal-hal yang besar usahakanlah dikecilkan, dicari jalan keluarnya. Mengalah, melepaskan hak, itu yang harus kita pelajari bersama-sama.
2000 tahun yang lalu Kristus melepaskan haknya sebagai Prince of Heaven, pangeran surga. Dilepaskan itu, turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib bagi kita semua yang masih berdosa. Dilepaskan semua haknya. Dan pada hari ini kita belajar dari Kristus sendiri. Lepaskan hak kita, agar orang lain boleh datang kepada Kristus. Agar keluarga kita semakin mendekat kepada Kristus. Agar melalui keluarga kita, orang lain datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keluarga yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berada di dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Kita tidak bisa memilih keluarga kita. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan keluarga kita dengan maksud tertentu, dengan panggilan tertentu. Dan saya percaya bahwa keluarga yang ada, yang Tuhan berikan buat kita, seharusnya menjadi garam dan terang, menjadi keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, saling mendukung, saling menegur dengan kasih. Tuhan, pada saat ini kami gerejamu berdoa. Kami sadar bahwa kami banyak sekali kelemahan, keberdosaan kami menghalangi kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan. Ketika selama ini kami selalu mengedepankan hak kami memegang erat hak kami dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Kami tidak mempedulikan hati nurani orang lain, hati dari pasangan kami, hati dari anak-anak kami. Pada pagi hari ini kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah kami mulai saat ini terus-menerus memandang salib-Mu di mana Engkau berkorban bagi kami, mati bagi kami ketika kami masih menjadi manusia yang berdosa. Engkau yang telah melepaskan hak-Mu, turun ke dalam dunia menjadi sama serupa dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Bagi kami. Biarlah kami boleh mengikuti teladan-Mu itu ya Tuhan. Melepaskan hak kami, dan memperhatikan hati nurani orang lain, kepentingan orang lain di sekitar kami, kepentingan pasangan kami, di atas kepentingan kami, di atas hak-hak kami. Terima kasih. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Untuk saudara yang beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan secara tunai melalui amplop ataupun secara non tunai melalui scan QRIS yang ada di belakang saya. Nanti kalau untuk yang amplop pada saat selesai ibadah, saudara bisa memasukkan amplop tersebut di dalam kotak persembahan. Untuk saudara yang beribadah secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan QRIS ke rekening yang sudah tertera. Sambil mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. This is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama.
Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat terkasih, setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan keefektifan pembangunan, maka tim misi REK memutuskan untuk menambah pembangunan 1 ruang guru di atas water tank yang telah usai dikerjakan. Karena itu dibutuhkan penambahan dana pembangunan dari yang sudah dianggarkan. Persembahan dana dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini, dan untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Keberadaan gereja dalam sebuah komunitas tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Sebagai rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, REK akan mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan yang tinggal di wilayah sekitar gereja REK di Surabaya. Kami berencana membagikan kepada 500 keluarga di pertengahan April 2023. Bagi jemaat yang terbeban untuk berpartisipasi, silakan mengisi form di link berikut ini. Dalam link tersebut sudah dicantumkan daftar barang yang akan dibagikan. Info lebih lanjut silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom saudara semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena jumlah orang yang ingin bergabung dan bahkan mengambil komitmen menjadi pelayan di REK GM semakin bertambah. Tapi kami tidak ingin Anda hanya hadir di dalam ibadah, kami ingin Anda mengambil langkah selanjutnya menjadi jemaat di REK GM dan bahkan menjadi pelayan atau pengurus di sana. Nah, untuk memastikan saudara bertumbuh dengan baik, maka kami mengadakan kelas katekisasi selama bulan Maret. Kelas ini berjudul Mengapa Saya Kristen, dan di dalam kelas ini saya akan mengajarkan 10 doktrin dasar yang merupakan keunikan kekristenan, dan saya juga akan mengajarkan betapa pentingnya Injil bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Kelas ini dikhususkan hanya bagi mereka yang sudah bergumul sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk menjadi bagian, menjadi jemaat, pelayan atau pengurus di REK GM. Dan kelas ini adalah kelas yang wajib untuk semua yang akan melayani dan menjadi pengurus di REK GM. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara segera mendaftar di kelas ini. Mari belajar bersama-sama dan mari bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama adalah mengenai bakti sosial Bapak Ibu. Jadi sekali lagi REK akan mengadakan bakti sosial untuk masyarakat yang ada di sekitar gereja REK. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Kutisari, di Darmo, dan di Mer. Oleh sebab itu, mari saya mengundang Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kita akan memberikan sembako untuk 500 keluarga dengan anggaran per keluarga 200.000. Jadi kurang lebih dibutuhkan dana sekitar 100 jutaan. Jadi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayan ini bisa mengisi form yang ada di link ini ya. REK berbagi atau bisa menghubungi kontak personnya di 085105102608. Kegiatan ini akan dilaksanakan nanti di pertengahan bulan April pada waktu bulan puasa. Dan yang berikutnya, nah untuk lomba foto yang sudah disediakan booth-nya diperpanjang, pengumumannya tanggal 6 Maret. Jadi Bapak Ibu yang mau terlibat memeriahkan acara ini masih boleh. Caranya adalah Bapak Ibu bisa memoto pasangan atau bersama keluarga. Nah nanti bisa diposting di Instagram, bisa dikasih hashtag bulan keluarga REK, atau juga bisa ngetag IG-nya REK Nginden. Nanti ada hadiah menarik ya untuk yang akan memenangkan lomba ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah bidang ibadah di tempat ini akan mengadakan persekutuan bersama-sama dengan seluruh pelayan ibadah, baik yang ada di umum maupun sekolah minggu dan remaja. Jadi semua yang pernah terlibat di dalam pelayanan, baik yang ada di mimbar, di depan sini, ya WL, singer, pemain musik maupun yang melayani di Aser, silahkan
bisa mengikuti persekutuan bersama ini. Acara ini akan dikemas dengan format yang khusus, yaitu dengan jalan-jalan keliling Surabaya, begitu ya. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita juga akan berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Kita juga berdoa menyerahkan untuk sebentar lagi ada pemilihan majelis di tempat ini juga. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, berkat yang Tuhan berikan melalui usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Dan pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati persembahan ini. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik banjir, tanah longsor, dan fenomena alam lain yang menyebabkan beberapa saudara kami yang secara khusus di Indonesia ini mereka mengalami kesedihan, bahkan ada yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menolong para korban bencana ini. Kami berdoa menyerahkan aparat pemerintah di dalam penanganan, di dalam memulihkan situasi prasarana yang dibutuhkan oleh para korban, juga di dalam mendistribusikan bantuan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, semuanya boleh tepat sasaran. Kami berdoa di antara para korban ini, ada anak-anak Tuhan juga yang mengalami. Biarlah mereka juga terus memiliki pengharapan kepada Engkau, Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi kami semua yang di tempat ini mungkin kami merasa aman. Tetapi Tuhan, bila Tuhan juga menyadarkan kami, tanggung jawab kami untuk merawat alam ini, untuk bertanggung jawab dengan lingkungan yang ada di sekitar kami, menjaga kebersihan, tidak sembarangan dengan memperlakukan alam sekitar kami. Tuhan, biarlah kami juga berperan di dalam menjaga lingkungan, di dalam menjaga kelestarian alam, sehingga tidak terjadi bencana-bencana yang merugikan banyak orang. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, baik yang ada di pedesaan, di perkotaan, bahkan yang ada di pedalaman yang jauh dari keramaian, dengan segala pergumulan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menopang mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga yang akan terus memberikan hikmat, memberikan hati yang penuh harap hanya kepada Engkau ketika mereka menghadapi segala tantangan, segala pergumulan yang berbeda-beda di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memakai anak-anak-Mu ini, Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan Tuhan untuk rencana gereja-Mu yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan penatua, yang saat ini sedang proses pembentukan tim formatur. Mari Tuhan Engkau juga yang akan memberkati. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terpilih di dalam tim formatur. Tuhan berikan hikmat mereka ketika mereka akan memilih dan menentukan para pelayan-pelayan Engkau di kepenatawaan. Mari Tuhan Engkau yang akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ini
hanya ke dalam tangan kuasa Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang sumber hikmat, sumber kedamaian, juga senantiasa melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Allah Roh Kudus juga akan terus menolong dan menopang, memberikan penghiburan di kala susah, memberikan kekuatan di kala mengalami pergumulan. Kiranya Allah Roh Kudus itu yang akan setia menyertai kita. Terimalah segala hal yang baik dan yang manis dari Allah Tritunggal. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.